Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal uji pemahaman bab 2, reaksi redoks dan sel elektrokimia. Tapi di sini khusus untuk yang Faraday ya. Ada 5 soal PG yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, reaksi yang terjadi pada katode apabila larutan CoSO4 dielektrolisis dengan elektrode karbon. Inert ya, karbon ini. Jadi nggak ganggu, aman. Nah, langkah pertama, ionkan saja dulu si CoSO4-nya. Kita tahu SO4 itu 2-, berarti kan CO-nya 2+ ya. Nah, jadi di katode, reaksi yang terjadi, nih ya, kationnya si CO2+. Lihat, CO2+ ada nggak di logam aktif 1A, 2A, AlMn? Tidak ada. Artinya, kalau dia tidak ada, dia masuk ke bawah ini, kation lain. Artinya, dia sendiri yang akan kena reduksi di katode. Kalau dia logam aktif 1A, 2A, AlMn, air yang kena reduksi. Oke, jadi karena CO tidak datang dari logam aktif, maka CO2+ itu sendiri yang akan tereduksi di katode. Jadi reaksinya CO2+ tambah 2 elektron menghasilkan CO. Sedangkan di anode, walaupun nggak ditanya nggak apa-apa, di anode SO4 2- itu namanya sisa asam oksi, sisa asam yang ada oksigennya, dan pakai yang inert tadi kan, karbon. Jadi kalau sisa asam oksi, anionnya itu kalah sama air yang teroksidasi. 2H2O, jadi 4H+, O2, 4 elektron. Yang ditanya katode ya, CO2+ tambah 2 elektron menghasilkan CO. Yang A. Lanjut, nomor 2. Di antara larutan berikut yang apabila dielektrolisis dengan elektrode grafit karbon ya, inert, menghasilkan gas pada kedua elektrodenya adalah, oke, jadi di katode dan di anodenya ada gas, gitu ya. Kapan ada gas di katode? Gasnya yang di katode itu ini, H2. Jadi kemungkinannya adalah kalau ada senyawa yang depannya H. Tapi kan nggak ada kan senyawa asam gitu, nggak ada kan HCl, HBr, H2SO4 gitu. Nggak ada kan? Berarti kemungkinannya adalah yang ini. Artinya kapan terjadi H2 gas? Kalau kationnya berasal dari logam aktif. Dia bisa 1A, 2A, Al, atau Mn. Di antara A, B, C, D ini yang mana? Yang ini, yang D. Na ada di golongan 1A. Jadi kalau Na2SO4 diionkan, 2Na+ tambah SO4 2- ya. Jadi di katode ini Na+ itu kalah dengan si H2O. Dari mana H2O? Kan larutan, berarti ada airnya. Potensial reduksi air lebih positif daripada Na+, makanya si air yang kena reduksi di sini. Muncullah gas hidrogen yang diminta itu, yang dimaksud itu. Gas yang dimaksud. Lalu bagaimana dengan di anode? SO4 2- namanya sisa asam oksi. Ya, tadi kan inert ya. Sisa asam oksi, air yang teroksidasi ini. Muncul gas O2. 2H2O menghasilkan 4H+, tambah O2 gas, 4 elektron. Jadi kalau Na2SO4 dielektrolisis dengan elektrode yang inert, maka di katode ada gas hidrogen, di anode gas oksigen. Jadi opsi yang tepat adalah yang dadu. Nomor 3, ini larutannya sama ya, Na2SO4, volume 200 ml, dielektrolisis selama 965 detik second, kuat arusnya 0,1 ampere. Maka di ruang katode akan punya pH sebesar berapa? Jadi saya ulang yang tadi ya, soal sebelumnya.
Ini kan kalau diion-kan jadi 2Na plus dengan SO4 2 min. Seperti tadi, Na plus itu kalah sama air di katode karena Na itu datang dari ini ya, logam yang aktif ya, 1A. Potensial reduksi air juga lebih positif ya. Jadi H2 tambah 2OH min. Nah, jadi nanti penentu pH itu dari ini OH min ini. Kalau dapat OH min kan dapat POH, dapat POH dapat pH. Nah, kalau begini kita cari mana duluan gitu kan? Kita cari mol elektron. Ya. Nah, jadi mol elektron itu nih arus kali waktu per 96500 Faraday-nya. Jadi mol I kali T per 96500. Arusnya 0,1. Waktunya dalam second ya, 965 detik per 96500. Dapatlah ini 0,001 mol. Kita pindah ke OH min, maka molnya akan sama karena koefisien mereka sama. Ingat, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi ini molnya sama dengan 0,001 mol. Sedangkan kalau kita mau cari pH gitu, kita harus bandingkan, bukan mol ya, kita pakai molaritas. Artinya konsentrasi dari OH minus ini kita cari. Rumusnya adalah mol per volume dalam liter. Volumenya ada? Ada. 200 mili, 0,2 liter. Jadi ini 0,001 mol dibagi 0,2 liter. Ini dapat 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Dapat OH min, saya pindah ke atas ya. Kita dapat POH, karena POH itu adalah min log konsentrasi OH min. Min log dari 5 kali 10 pangkat min 3. 3-nya maju, min log 5. Dapat POH, kita pasti dapat pH, karena pH tambah POH 14. Berarti pH adalah 14 min POH, atau 14 min 3 min log 5. 14 kurang 3, 11. Min ketemu min jadi plus. 11 plus log 5 yang A. Nomor 4, kuat arus listrik 965 mA ya, miliampere, dialirkan melalui suatu larutan asam. Waktunya 5 menit. Banyaknya gas hidrogen yang terbentuk berapa mol? Ditanya dalam mol ya. Kalau asam pasti reaksinya 2H plus tambah 2 elektron menghasilkan H2, nih gas hidrogennya. Oke. Nah, jadi yang cari itu ini dulu, elektron ini dulu, seperti soal tadi. Mol elektron sama dengan arus kali waktu per Faraday-nya ya, 96500. Arusnya 965 miliampere ini kita ubah jadi ampere, dia bagi 1000 kan? 0,965. Nah, waktunya harus dalam detik. 1 menit 60 detik. 5 menit ya 5 kali 60 atau 300. Boleh. Bagi 96 500. Saya dapat ini 3 kali 10 pangkat minus 3 mol si elektronnya. Yang ditanya gas hidrogennya, atau pindah ke sini. Mainkan perbandingan koefisien 1:2. Artinya molnya adalah setengah dari mol si elektron, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 3 mol. Setengah kali 3 ya 1,5. Nih, yang dadu. Terakhir, nomor 5. Untuk mereduksi 60 gram ion kalsium, Ca2+ ya,
menjadi logam kalsium dibutuhkan muatan listrik sebesar berapa? Ca2 plus mau jadi Ca pasti harus tambah 2 elektron. Nah, katanya ini 60 gram. Kita cari aja molnya. Gram per air kan, Ca itu 40 ya. Berarti ini 1,5 mol. Kalau Ca2 plusnya 1,5 mol, elektron berapa mol? 2 kali lipat. 2 kali 1,5 mol. Sama dengan 3 mol elektronnya. Berapa Faraday itu? Ini, 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Artinya 3 mol elektron ini sama dengan 3 Faraday. Jadi 3 Faraday lah muatan listrik yang dibutuhkan ya untuk mereduksi ion kalsium jadi logam kalsium ini. Yang dadu. Oke, selesai ya 5 soal tentang Faraday ya, bagian dari bab reaksi redoks dan sel elektrokimia. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.